Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendri Kamara. Nomor induk mahasiswa 856893045. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Program Studi PGSD, UT, Universitas Terbuka Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yaitu pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan. Perannya dapat dilihat dalam 3 aspek utama. 1. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, apa tujuan utama pendidikan bagi manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, dan pembentukan karakter. Yang kedua, memperkuat keilmian pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga harus sistematis, logis, empiris, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu membantu menentukan metode penelitian pendidikan, validitas pengetahuan, serta cara memperoleh kebenaran ilmiah dalam pendidikan. Contohnya, penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran harus menggunakan metode ilmiah, bukan sekedar asumsi guru. C. Menjaga nilai-nilai pendidikan. Pendidikan tidak bebas nilai. Filsafat ilmu membantu memastikan pendidikan menunjung moral, kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, dan etika. Karena itu, pendidikan bukan hanya mencerdaskan secara akademik, tapi juga membentuk karakter manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna adalah pendidikan yang membangun kesadaran, mengembangkan potensi manusia, serta memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Pendidikan seperti ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Menjadi sumber refleksi filsafat. Praktik pendidikan di lapangan melahirkan berbagai pernyataan filosofis. Apa arti belajar? Apa tujuan manusia dididik? Apakah pendidikan hanya untuk pekerjaan? Pertanyaan tersebut mendorong perkembangan pemikiran filsafat ilmu. Yang kedua, menghasilkan pembaruan teori pendidikan. Perubahan sosial dan teknologi membuat pendidikan harus berkembang. Hal ini memunculkan pemikiran baru dalam filsafat ilmu mengenai pembelajaran digital, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, dan etika penggunaan teknologi. Yang ketiga, membentuk manusia kritis. Pendidikan yang baik melatih peserta didik berpikir rasional dan kritis. Sikap kritis inilah yang menjadi inti perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan dan filsafat ilmu saling memperkuat. Filsafat memberi dasar berpikir, pendidikan menjadi ruang penerapannya. Baiklah, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi atau hakikat. Ontologi membahas apa yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami hakikat manusia, hakikat belajar, hakikat pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Contohnya, apakah siswa dipandang sebagai objek yang hanya menerima ilmu atau subjek aktif yang membangun pengetahuan? Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi digunakan untuk menganalisis metode pembelajaran, metode penelitian, sumber pengetahuan, dan validitas ilmu. Contoh, apakah pembelajaran lebih efektif melalui ceramah, diskusi, eksperimen, atau proyek? Yang ketiga, nilai dan manfaat aksiologi membahas untuk apa ilmu digunakan. Dalam pendidikan, aksiologi menilai manfaat pendidikan, etika penggunaan ilmu, dampak sosial pendidikan, dan membentuk karakter. Contoh, apakah penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran membantu siswa berpikir kritis atau justru membuat ketergantungan? Karena mampu menganalisis pendidikan dari sisi hakikat, metode, dan nilai, filsafat ilmu menjadi alat penting untuk memecahkan persoalan pendidikan secara menyeluruh.
Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan, praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, contoh, kebijakan kurikulum merdeka, seperti yang diterapkan pada saat ini, menekankan pembelajaran yang fleksibel, pengembangan karakter, dan kemandirian belajar. Ini menunjukkan menerapkan filsafat progresivisme dan humanisme yang memandang siswa sebagai individu aktif dan kreatif. Yang kedua, dalam kurikulum, penyusunan kurikulum mempertimbangkan tujuan pendidikan, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan nilai budaya. Contoh, pendidikan karakter dimasukkan ke dalam kurikulum, karena pendidikan tidak hanya mengajar nilai akademik, tapi juga moral dan etika. 3. Dalam proses pembelajaran, guru menetapkan filsafat ilmu saat memilih metode mengajar. Contoh, diskusi kelompok, melatih berpikir kritis. Project-based learning membantu pengalaman nyata. Pelajaran reflektif menumbuhkan kesadaran diri. Di sini terlihat bahwa pembelajaran bukan hanya transfer ilmu, tapi proses membangun makna. Yang terakhir, dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan menggunakan metode ilmiah untuk menguji efektivitas pembelajaran, mengevaluasi kebijakan sekolah, atau mencari solusi masalah belajar. Hal ini menunjukkan penerapan epistemologi dalam pendidikan. Terakhir, kesimpulan, filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pendidikan, karena memberikan dasar keilmiahan, mengarahkan tujuan pendidikan, menjaga nilai dan etika, serta menjadi alat analisis dalam penyelesaian masalah pendidikan. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui refleksi, kritik, dan pembaruan pemikiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.